Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz. Saya dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam, angkatan 2020. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana tips-tips yang bisa kita lakukan di masa pandemi COVID-19 agar tetap optimis dan berpikir positif. Sekarang, di seluruh dunia, kasus COVID-19 per tanggal 26 Oktober 2020 menurut www.kompas.com mencapai 43,4 juta kasus, sedangkan sembuh mencapai 29,1 juta, dan meninggal mencapai 1,16 juta. Itu jumlah yang sangat besar. Sedangkan jumlah kasus yang ada di Indonesia menurut berita acara Kompas TV mencapai 393.000 kasus, sedangkan sembuh mencapai 318.000 dan yang meninggal mencapai 13.441. Dan menurut healthydetik.com, Indonesia ada di urutan kelima di Asia Tenggara dengan jumlah kasus hampir 4.000 kasus. Hal ini membuat masyarakat Indonesia takut apa yang terjadi ke depannya. Dampak dari COVID-19 ini sangat merugikan Indonesia, dan bukan hanya Indonesia, seperti negara-negara yang ada di seluruh dunia, seperti ekonomi, pariwisata, terjadinya PHK di mana-mana. Yang ada di Indonesia tidak berjalan. Kalau ekonomi tidak berjalan, bagaimana masyarakat Indonesia akan hidup? Tidak bisa bekerja dan tidak bisa makan. Tambah lagi berita-berita atau narasi-narasi tentang kematian COVID yang sangat tinggi. Pemerintah pun sudah melakukan PSBB, karantina mandiri, edukasi tentang COVID, dan lain-lain. Walaupun pemerintah sudah melakukan semua itu, tetap masih ada masyarakat yang tidak patuh terhadap pemerintah, tidak memakai masker saat keluar rumah. Emang apa sih yang membuat kasus ini meningkat? Yang membuat kasus ini meningkat dan kita takut terhadap COVID yaitu cara penyebarannya yang cukup cepat melalui saluran pernapasan manusia dan masuk ke paru-paru sehingga terjadinya kematian. Di saat inilah kita sendiri yang harus menjaga diri kita sendiri dari COVID-19 atau coronavirus. Dan di sini saya akan memberikan 5 tips bagaimana kita bisa tetap beraktivitas di masa pandemi sekarang. Yang pertama, tetap memakai masker saat keluar rumah agar kita tidak terhirup penyakit-penyakit yang berbahaya yang ada di luar. Dan yang kedua, menjaga jarak dengan orang sekitar agar penyakit tidak menular, seperti di mal, di stasiun, di tempat-tempat yang keramaian, agar penyakit-penyakit di luar sana itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Dan ketiga, memakan makanan yang bergizi agar imun di dalam tubuh kita itu kuat dan terhindar dari penyakit. Dan yang keempat, berjemur di pagi hari sekitar jam 9 sampai jam 10 pagi. Hal ini bisa membuat imun di dalam tubuh kita itu kuat. Kalau imun di dalam tubuh kita itu kuat, kita tidak gampang terkena penyakit-penyakit seperti virus dan lain-lain. Dan yang kelima, tetap berpikir positif dan jangan takut. Dari tips di atas, ada sedikit cara yang bisa kita lakukan ketika kita beraktivitas di luar dan pulang ke rumah tidak membawa penyakit. Dan yang pertama, ketika sesampai di rumah, hendaknya kita tidak melakukan kontak dengan keluarga terlebih dahulu. Kita langsung melepas pakaian kotor kita untuk dicuci dan mandi agar kotoran yang menempel di tubuh kita itu hilang. Dan yang kedua, setelah kita membersihkan barang yang kita bawa saat aktivitas dengan hand sanitizer, agar kuman atau bakteri yang kita bawa tadi tidak menempel. Dan yang ketiga, minumlah air hangat agar tubuh kita tetap hangat dan sehat. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, semoga kita semua itu tetap aman, tetap sehat, menjaga diri kita dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Ingat, terapkan J3K, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga keamanan. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.